Pernah nggak kamu habis acara terus makan makanan yang manis, makan banyak sekali, terus kamu takut kalau gula darahmu naik? Kira-kira gimana ya cara menurunkan gula darah tanpa menggunakan obat? Jadi pakai yang alami-alami aja. Tonton sampai akhir ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan bahas seputar obat-obat herbal alami yang bisa digunakan untuk menurunkan gula darah. Ini ditujukan buat kalian yang biasanya habis makan enak, kemudian habis makan manis-manis, habis pergi ke acara, terus takut kalau gula darahnya melonjak tinggi karena selama ini nggak pernah cek, nggak pernah olahraga. Nah, daripada minum obat karena takut kalau minum bahan-bahan kimia, lebih baik minum obat yang herbal. Apa saja kita bahas satu persatu. Untuk gula darah sendiri, Cece Apoteker akan bahas sedikit ya. Jadi gula darah kita sudah tahu bahwa kadar glukosa di dalam darah. Fungsinya buat apa? Sebenarnya fungsinya juga bukan hal yang buruk. Memang kita butuh terutama untuk sumber energi utama di dalam tubuh. Cuman kalau misalkan terlalu banyak, nah inilah yang bermasalah. Jadi sebenarnya kalau glukosa dalam darah itu gak apa-apa asal tidak berlebihan. Nah, sebenarnya kadar gula darah yang normal itu berapa sih, C? Nah, ini sudah saya berikan tabelnya ya. Pada saat kalau kita kondisi puasa atau misalkan belum makan sama sekali yang minimal 8 jam kalau puasa, itu normalnya kadar gulanya adalah 70 sampai 99. Atau biasanya kita sering dengar di bawah 100. Tapi kalau 2 jam setelah makan, jadi ada yang namanya gula darah 2 jam PP postprandial, artinya itu gula yang dicek 2 jam setelah makan. Maka kadar gulanya normalnya adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, kemudian kalau gula darah acak. Nah, kalau gula darah acak ini yang gimana? Gula darah acak ini yang kita tes sewaktu-waktu. Jadi posisi tadi kita itu sudah makan, kemudian kita sudah nyemil, kita sudah minum apa aja, kemudian siang hari kita mau cek, itu namanya gula darah acak. Yang mana kalau gula darah acak itu normalnya harus di bawah 200. Kapan orang dikatakan kalau misalkan kondisi prediabetes ya? Jadi ini kalau prediabetes puasa itu kondisinya 100 sampai 120 mg. Tapi kalau kita udah diabetes atau pada saat kondisi puasa itu lebih dari 126 ya. Jadi boleh dicek masing-masing gulanya. Kalau misalkan posisi puasa boleh dicocokkan kembali dengan tabel yang saya beri ini, kira-kira ada di mana posisinya. Apakah jangan-jangan udah masuk prediabetes, apakah udah diabetes. Tanda-tandanya seperti apa? Kadang dari kita ini nggak sadar ya kalau kita ini sudah mengalami prediabetes karena kita nggak pernah cek. Kita merasa oh aku selama ini baik-baik aja kok. Kalau ada tanda-tanda sebagai berikut, misalnya sering lapar, kemudian mengidam makanan manis, jadi diam-diam tiba-tiba pengen makan yang manis-manis terus. Habis gitu kelelahan, kemudian sering mengantuk setelah makan ya. Kalau ini rasanya banyak orang selalu kayak gitu ya, habis makan selalu ngantuk. Tapi yang ini biasanya tiap saat itu biasanya ngantuk terus kalau pada orang-orang yang terkena diabetes. Kemudian sering terasa kesemutan atau mati rasa, biasanya pada ujung-ujung jari, tangan, kaki. Adanya penambahan berat badan terutama di area perut ya. Kemudian ada juga lingkaran hitam atau kulit yang gelap, biasanya di daerah leher, kemudian ketiak atau di lipatan kulit. Nah, itu biasanya kalau masih pradiabetes. Tapi kalau udah diabetes tipe 2 biasanya lebih lagi gejalanya, seperti sering haus, sering buang air kecil, bahkan kalau ada luka terus kemudian sulit sembuh, wajib dicurigai gulanya tinggi ya. Jadi kadang kalau misalkan orang pada diabetes yang gulanya sangat tinggi, itu kalau ada luka sedikit itu susah sembuhnya. Seperti kayak kok nggak sembuh-sembuh sih, diobati nggak sembuh-sembuh. Mungkin bisa jadi karena gulanya yang tinggi. Kemudian pandangan kabur. Jadi kayak seperti kita merasa kok nggak kelihatan, kabur. Melihat orang tuh seperti pandangannya remang-remang. Kemudian seperti yang tadi juga pasti kesemutan dan mati rasa di daerah ujung-ujung jari, tangan, kaki. Kemudian nah ini juga sering terjadi ya pada orang-orang yang mengalami berat badan yang turun drastis tapi sebabnya nggak jelas. Kemudian rasa lapar yang berlebihan tapi
berat badannya juga nggak naik-naik. Itu juga patut dicurigai kalau mengalami diabetes. Jadi kapan kita harus cek gula darah, C? Kapannya adalah kalau kita sudah memiliki riwayat keluarga yang diabetes. Jadi kalau mama, papa, nenek, kakeknya udah punya diabetes, kalau ada tanda-tanda seperti itu wajib dicurigai. Kemudian kalau usia kita di atas 40 tahun. Kemudian untuk orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Terus buat yang sering mengkonsumsi makanan tinggi gula atau karbohidrat nih ya, buat kalian yang sering makan kue, kemudian suka makan yang manis-manis, kemudian suka minum minuman yang manis-manis, hati-hati, patut dicurigai, terutama kalau jarang berolahraga. Dan biasanya juga pada ibu-ibu yang hamil ya, itu juga bisa jadi mengalami diabetes gestasional. Jadi perlu diperhatikan tanda-tandanya. Cara kita cek gula darah apa aja? Yaitu tadi ya, bisa dengan gula darah puasa, kemudian bisa juga dengan HbA1c. Nah, biasanya yang lebih akurat untuk mendiagnosa itu lebih mudah dengan menggunakan HbA1c, karena HbA1c itu adalah gula darah rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Kalau misalkan ada ya beberapa orang itu yang mau cek gula darah malamnya atau sudah 2 harinya puasa dulu karena takut gulanya tinggi. Jadi puasa dulu, pada saat dicek gulanya baik-baik saja. Padahal kita nggak tahu 3 bulan terakhir kemarin sering makan manis atau tidak. Kalau buat teman-teman yang kalau misalkan habis makan manis itu kan takut nih gulanya tinggi, atau selama ini kita normal-normal saja nih gulanya, tiba-tiba 1 minggu terakhir kita makan yang manis, banyak pesta, banyak acara ya, kemudian pada saat kita cek gulanya tinggi, takut nih mau minum obat langsung. Kalau minum obat langsung apakah harus terus-terusan? Wah, berbahaya. Kalau dihentikan boleh nggak ya? Ya bingung juga ya. Jadi ada caranya, yaitu kita bisa siasati dengan menggunakan obat herbal. Obat herbalnya apa saja? Kita bisa temukan banyak sekali di Indonesia dan sangat mudah untuk didapatkan. Yang pertama yaitu pare. Ya, lawannya manis itu pahit. Jadi kalau misalkan biasanya untuk orang-orang yang diabetes, obat-obat alaminya itu yang rasanya pahit-pahit. Pare ini kan pahit, tapi dia punya zat aktif bermanfaat namanya karantin, di mana dia itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Nah, dia juga punya polipeptida P, fungsinya seperti insulin alami. Jadi dia bisa membantu sel tubuh itu untuk menyerap glukosa. Ada juga namanya visine. Nah, visine ini memiliki efek hipoglikemik yang membantu mengontrol kadar gula darah. Nah, cuman cara konsumsinya seperti apa? Yang pertama bisa menggunakan jus pare. Jadi blender pare dengan sedikit air aja ya. Kemudian bisa dikonsumsi 1 gelas per hari. Teh pare juga bisa. Caranya gimana? Parenya diiris-iris tipis aja, kemudian dijemur sampai kering. Selanjutnya kalau kita mau minum tinggal diseduh seperti teh dengan menggunakan air panas gitu aja. Kalau mau dimasak juga boleh. Bisa ditumis atau dibuat sup. Tapi ingat, kalau untuk masakan kita tujuannya kan sebagai obat ya. Kalau di dalam masakan harus diingat lagi bahwa jangan ditambahkan gula terlalu banyak, kemudian ditambahkan gula, kecap, garam, ya sama aja ya. Jadi kalau memang mau ditambahkan ke dalam makanan, ditumis dengan rasa yang minim ya. Gimana? Kita kan maunya sehat. Jadi ya kalau sehat makanannya biasanya nggak enak gitu ya. Jadi jangan akhirnya ditambahi kecap dan lain-lain, ujung-ujungnya nggak bermanfaat. Ini saya tampilkan bukti ilmiahnya ya. Jadi telah ada penelitian di Journal of Ethnopharmacology itu membuktikan kalau pare ini efektif dalam menurunkan kadar gula darah ya. Jadi sudah dilakukan penelitian. Nah, tadi yang zat yang bernama karantin tadi itu sudah terbukti bahwa dia bisa menurunkan kadar gula darah dengan signifikan. Dan ini juga sudah ada penelitiannya di Jurnal Farmasi Indonesia ya. Kalau aktivitas buah pare itu bisa digunakan sebagai anti hiperglikemia pada kondisi diabetes mellitus. Jadi boleh ya untuk sebagai preventif kita. Kalau misalkan nggak mau gula darahnya naik, ya mungkin bisa dikonsumsi pare ini dengan rutin. Tapi kalau nanti untuk orang yang sudah mengalami diabetes, gimana cara minumnya C? Tunggu nanti ya, di akhir nanti ada cara. Bagaimana cara untuk minum obat diabetes dengan obat herbal? Seperti apa caranya? Ya. Kalau minum pare, intinya adalah jangan dikonsumsi berlebihan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan hipoglikemia. Dan ini juga tidak disarankan untuk
ibu hamil ya, karena bisa merangsang kontraksi rahim. Kemudian yang kedua yaitu brotowali. Nah, kalau bagi orang-orang yang mungkin tahu brotowali ya, brotowali ini rasanya sangat pahit sekali, dan brotowali ini sekarang sudah sangat banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal untuk menurunkan kadar gula darah, terutama untuk pasien-pasien diabetes. Saat ini banyak sekali dia udah dibuat dalam bentuk sirup ya, campuran brotowali gitu. Warnanya yang saya tahu dia berbentuk sirup hitam, kemudian kalau diminum rasanya pahit sekali. Nah, kenapa brotowali itu bermanfaat ya? Karena dia punya zat yang bernama tinokrisposid ya. Ini gunanya buat meningkatkan produksi insulin dari pankreas. Dan selain itu dia juga punya alkaloid dan flavonoid yang mana dia punya efek antiinflamasi dan anti diabetes alami. Nah, cara konsumsinya gimana C? Pakai rebusan aja, gampang sekali. Ambil batang brotowali ya, jadi bisa pakai batangnya sekitar 10 cm aja, dicuci bersih, kemudian direbus ya dalam 500 ml air hingga tersisa 250 ml. Kemudian diminumnya 1-2 kali sehari. Ini juga sudah ada bukti ilmiahnya bahwa sudah diuji efektivitas dari brotowali yang mana bisa menurunkan kadar gula darah. Ini sudah saya tampilkan penelitiannya di sini ya. Untuk catatannya, notes untuk brotowali ini rasanya sangat pahit. Kalau misalkan untuk mengurangi rasa pahitnya, kita bisa campurkan dengan madu. Jangan dengan gula ya, dengan madu. Kemudian tidak disarankan untuk penderita tekanan darah rendah. Ya, jadi kalau buat orang-orang yang hipotensi itu tidak disarankan karena justru malah akan memberikan efek penurunan tekanan darah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu daun salam. Daun salam ini juga kita sering ya dipakai untuk bumbu masakan, untuk dimasukkan ke dalam masakan supaya baunya harum. Ternyata dia juga punya zat aktif namanya flavonoid, saponin, dan tanin, di mana tujuannya untuk meningkatkan metabolisme glukosa serta meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ternyata daun salam ini juga antioksidannya tinggi, jadi bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah serta melindungi sel pankreas dari kerusakan. Nah, cara konsumsinya seperti apa? Biasanya paling banyak yaitu direbus ya. Jadi daun salam kira-kira ambil 7-10 lembar, dicuci bersih, kemudian direbus dalam 500 ml air sampai mendidih dan airnya jadi tinggal separohnya, sama seperti brotowali tadi. Kemudian diminum 1-2 kali sehari sebelum makan. Nah, bisa juga dilakukan dengan menggunakan teh. Kalau mau dijadikan seperti teh daun salam harus dikeringkan dulu. Jadi daun salamnya tadi dikeringkan. Kalau misalkan kita mau buat baru diseduh dengan menggunakan air panas seperti kita mau membuat teh. Nah, ini juga saya lampirkan, ada bukti ilmiahnya ya. Sudah dilakukan penelitian kalau konsumsi daun salam dalam jumlah 1, 2, atau 3 gram itu efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk catatannya atau notesnya seperti apa? Jangan mengkonsumsi berlebihan ya, takutnya malah membuat tekanan darahnya juga ikut turun, dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil terutama dalam jumlah besar. Yang keempat yaitu kayu manis. Nah, dari namanya kayu manis. Tapi apakah manis? Ya nggak begitu manis. Ternyata kayu manis ini punya zat yang namanya sinamaldehid ya. Itu gunanya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi pada saat kita selesai makan itu lonjakan gula darahnya akan dihambat. Nah, dia juga punya senyawa yang namanya polifenol. Jadi bisa mencegah resistensi insulin. Cara konsumsinya gimana? Seperti kita mau membuat teh. Jadi teh kayu manis ya. Tinggal masukkan aja 1 batang kayu manis ke dalam segelas air panas. Kemudian ditunggu aja 10-15 menit lalu diminum. Seperti itu. Atau kita mau dicampurkan di dalam makanan juga boleh ya. Bisa ditambahkan bubuk kayu manis di dalam teh bisa, kopi bisa, atau smoothies bisa gitu ya. Jadi daripada menambahkan gula, mau ditambahkan kayu manis juga gak apa-apa. Kemudian ini untuk bukti ilmiahnya ya, bahwa 1-6 gram kayu manis per hari itu dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 29%. Ya, jadi bagus sekali untuk orang-orang yang memiliki gula darah tinggi. Sudah ada penelitiannya. Hanya konsumsinya jangan berlebihan ya, maksimal 2-4 gram per hari karena takut memberikan efek samping gangguan pada hati. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik meskipun itu obat herbal. Yang terakhir yaitu lidah buaya. Ya, ternyata lidah buaya ini juga bisa meningkatkan produksi insulin dari pankreas. Nama senyawanya asemanan dan glukomanan.
dia juga bisa berfungsi sebagai antioksidan alami. Cara konsumsinya gampang sekali, tinggal di jus aja. Jadi ambil 1-2 batang lidah buaya, kemudian dikupas, ambil bagian gelnya itu ya, kemudian di blender dengan air, terus diminum setiap pagi sebelum makan. Nah, kalau misalkan mau dicampur dengan madu, boleh-boleh aja supaya meningkatkan rasa ya. Bisa dicampur dengan 1 sendok makan gel lidah buaya dengan madu dan air hangat, kemudian diseduh. Untuk bukti penelitiannya juga sudah ada kalau lidah buaya ini bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah puasa itu sampai 25% setelah 8 minggu. Nih ya, setelah 8 minggu. Jadi jangan berpikir habis minum jus lidah buaya kemudian besoknya gula darahnya langsung turun. Memang kalau untuk herbal itu pelan tapi pasti ya. Jadi memang harus butuh rutin dan konsisten. Nah, sekarang aturannya gimana nih Cek? Kalau mau minum konsumsi obat herbal untuk pasien diabetes yang sudah minum obat dokter. Kalau untuk preventif saja, untuk orang-orang yang belum mengalami diabetes, minum ini ya sesuai dengan anjuran yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau yang sudah minum obat dokter, yang pertama yaitu jangan minum bersamaan dengan obat diabetes oral. Jadi kalau misalkan minum obat diabetesnya itu tiba-tiba pagi atau misalkan siang atau sehari 3 kali, ya paling enggak obat herbal ini harus dijeda. Jangan dibarengkan. Jadi bisa dijeda 2-3 jam. Karena takutnya apa? Berinteraksi antara obat kimia dengan obat herbal. Dan lagi efeknya itu malah menurunkan gula terlalu drastis. Karena udah minum obat kimia, minum obat herbal lagi, akhirnya hipoglikemia. Nah ini contoh, kalau minum metforminnya pagi atau malam, kemudian konsumsi herbalnya bisa dilakukan di siang hari. Yang kedua yaitu mulai dengan dosis kecil terlebih dahulu ya. Jadi bisa dimulai dengan setengah dosis selama 3-5 hari buat lihat tubuh kita ini bereaksi nggak dengan obat herbal. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung minum 1 gelas penuh ya, dicoba sedikit-sedikit dulu. Kalau memang tidak ada efek samping atau penurunan gula darah yang drastis, boleh dilanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga. Lagi-lagi kalau obat herbal kalau nggak olahraga dan nggak pola makan sehat tetap nggak ngefek dan nggak berguna ya. Kemudian yang keempat, monitor kadar gula darah secara rutin ya. Jadi jangan cuman minum doang tapi nggak dicek, tetap harus dicek lagi buat memastikan oh udah turun atau enggak gula darahnya. Jadi yang paling penting kalau misalkan minum obat herbal sebagai penurun gula darah, kalau kita mengkonsumsi obat diabetes, maka yang pertama yaitu konsultasikan dengan dokter, boleh atau enggak ya. Takutnya enggak boleh atau takutnya ada interaksi. Yang kedua, cek apakah ada efek samping dan interaksi yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kalau memang mau pilih suplemen atau beli produk dari luar, pastikan kalau produknya itu ya sudah tersertifikasi lah. Kemudian yang keempat, tetap harus terapi diet, kemudian olahraga, pola makan, stres diatur semuanya. Dan perhatikan dosis serta cara konsumsi yang tepat. Oke, sekian dulu video dari Cece Apoteker kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen dan sampai jumpa di video berikutnya. Tanda-tandanya seperti apa? Kadang dari kita ini nggak sadar ya kalau kita ini sudah mengalami prediabetes. Karena kita nggak pernah cek, kita merasa oh aku selama ini baik-baik aja kok. Kalau ada tanda-tanda sebagai berikut, misalnya sering lapar, kemudian mengidam makanan manis, jadi diam-diam tiba-tiba pengen makan yang manis-manis terus. Habis gitu kelelahan. Kemudian sering mengantuk setelah makan ya. Kalau ini rasanya banyak orang selalu kayak gitu ya, habis makan selalu ngantuk. Kemudian sering terasa kesemutan atau mati rasa, biasanya pada ujung-ujung jari, tangan, kaki. Adanya penambahan berat badan terutama di area perut ya. Kemudian ada juga lingkaran hitam atau kulit yang gelap, biasanya di daerah leher, kemudian ketiak atau di lipatan kulit. Nah itu biasanya kalau masih pradiabetes.